Moms, welcome to the Cozy Library. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang satu hal yang semua bookworm pasti punya, yaitu wishlist. Dan nggak akan habis-habis kan ngomongin wishlist. Jadi hari ini aku mau ngomongin semua wishlist aku. Ya mungkin nggak semua juga karena banyak yang aku lupain. Tapi ini adalah buku-buku yang aku pingin banget punya gitu dan belum punya sampai sekarang. So I would like to have this book. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Oke, thank you for subscribing and let's go. Oke, jadi aku udah ngelis semua wishlist aku yang aku inget. Dan sebenarnya ini sedikit diurutin dari yang aku pingin banget sampai yang biasa aja gitu. Dan yang pertama, ini sebenarnya aku udah pingin dari tahun lalu tapi masih nggak tega-tega belinya karena harganya wow banget, yaitu Harry Potter versi Mina 5. Jadi Mina 5 ini adalah pembuat dari propsnya film Harry Potter. Wow banget kan, mereka yang bikin Marauder's Map, mereka yang bikin The Daily Prophet. Pokoknya semua props design yang ada dari Harry Potter itu kebanyakan dibikin sama Mina 5. Jadi wow banget sih gitu. Itu aku ngefans banget sama Mina 5. Apalagi style grafiknya mereka tuh aku banget suka banget deh pokoknya. Dan harga bukunya mau tahu berapa? Adalah 500.000, hampir 600.000. So apa ya, sebenarnya worth it. Karena kalau kamu lihat sendiri bukunya, dia tuh hardcover kayak buku-buku lama di Harry Potter. Dan isinya tuh pop up dan kertasnya bagus, berwarna lagi, ada banyak ilustrasi di sana. So actually dengan harga segitu tuh bener-bener worth it. Cuman aku aja nggak tega belinya gitu. Aku nggak tega ngabisin 500.000, 600 buat beli buku doang dan cuma dapat satu. So mungkin aku akan tunggu diskonan. Or if you would like to give this book to me maybe. Halu banget. Kalau ada yang mau ngasih, I would be really happy to receive that. Oke, the next one adalah Galded karya Marissa Mayer. Sebenarnya buku ini belum terbit dan akan terbit di bulan November. Jadi Marissa Mayer tuh kebanyakan terbitin di bulan November. Tapi makanya aku masih nunggu. Dan buat versi kali ini, kalau saudara aku ada yang lagi di US, aku mau nitip versi hardcover dan bertanda tangan. I have to get my favorite author signed. Ya, aku harus dapat tanda tangannya favorite author aku, belum ada nih. Jadi I will get it, semoga ya. Gilded ini adalah retelling dari Rumpelstiltskin. Dan cerita retellingnya Marissa Mayer ini selalu bagus-bagus. She's really the queen of retelling. Jadi kalian harus coba baca retellingnya Marissa Mayer. Retellingnya ini ada The Lunar Chronicles, ini yang paling terkenal di Indonesia. Tapi menurut aku masih kurang bagus dibandingkan sama Heartless. Heartless ini adalah retelling dari Alice in Wonderland. Dan ini tuh bukunya belum diterjemahkan ya sayangnya, padahal ini bagus banget. Dan ini bikin hati potek banget, pokoknya abis baca ini entah kalian nangis atau kalian tercenung gitu, kayak cengok gitu lah kalau bahasa Sunda. Itu bahasa Sunda bukan ya? Ya begitulah ya. Pokoknya retellingnya Marissa Mayer ini selalu bagus, jadi aku nungguin banget. Dan aku udah siap-siap lagi bakal dibuat kesel atau dibuat nangis atau ya apalah. Marissa Mayer itu bukunya selalu menghasilkan emosi yang kuat, so you have to be ready for that gitu. Nah, yang ketiga, yang ini adalah buku baru dan belum terbit juga, yaitu Sapiens versi graphic novel. Jadi sebenarnya aku nemu buku ini tuh dengan cara yang paling gak biasa buat aku, yaitu aku baca email dari Gramedia karena menarik judulnya Sapiens versi grafik gitu. Terus ada ya, terus aku klik gitu, dan ternyata mereka baru mau terbitin dan baru mau pre-order gitu, lagi pre-order. Dan aku lihat previewnya itu cantik banget, dan aku memang pingin baca Sapiens karena aku suka banget sama sejarah. So I be like, I have to have this gitu, aku harus punya nih. Tapi 145.000 sebenarnya lumayan murah buat ukuran sebuah graphic novel. Biasanya itu udah di atas 200, apalagi kalau berwarna. Tapi ini 145.000, terus udah dapat bonus KAL. So I think it's really worth it. Tapi masih belum tega buat menghabiskan gaji bulanan aku buat itu gitu. Jadi
aku pingin tungguin sedikit diskon dari Growthmart, karena biasanya Growthmart akan diskon kalau bukunya tuh udah terbit dan udah beres masa pre-order. Jadi akan aku tungguin diskonnya Growthmart. Next, ini ada komik yang baru kemarin banget aku bilang pingin punya, yaitu komik Tintin. Dan komik Tintin ini aku masih nggak tahu mau beli apa enggak. Kayak pingin banget koleksi, tapi apakah uangnya mending dipakai dulu buat beli Sapiens Graphic gitu ya? Maybe so, karena aku masih pingin banget Sapiens Graphic. Jadi komik Tintin have to wait. Tapi aku pingin banget sih baca komik-komik Tintin lagi ya, jadi pasti suatu saat akan aku beli. Next, tadi aku kan sambil IG live dan ada yang ngingetin aku kalau Terelie bakal publish buku baru dan aku memang pingin banget baca. Nah, Terelie tuh publishnya langsung 2 gitu ya, kayak ngejebolin dompet banget, yaitu Si Putih dan Lumpuh gitu. Waktu itu sempat ada yang nanya di komen review Nebula atau Selena, kayak Lumpuh terbitnya kapan ya? Ya sekarang berarti. Tapi kayaknya aku bakalan baca Si Putih dan Lumpuh ini di Gramedia Digital untuk lebih hemat ya. Karena ini 2 novel sekaligus. Sebenarnya covernya cantik banget, putih. Aku suka banget yang Si Putih. Tapi aku kayaknya bakal baca digitalnya dulu aja, berhubung Selena dan Nebula juga aku belum beli. So I think kayak nggak enak aja lihat loncat gitu kan. Kalau kamu bakal beli nggak nih buku Terelie yang baru? Boleh komen di bawah ya. Oke, and then the next ada Kitchen dari Banana Yoshimoto. Jadi Kitchen ini bakal diterbitin sama penerbit Haru. Aku masih belum tahu kapan, cuma kalau kalian lihat Instagramnya penerbit Haru tuh mulai ada tanda-tanda Kitchen bakal terbit segera gitu. Mungkin 1 bulan ke depan kalau penerbit Haru udah mulai promosiin kayak gini ya. So I would like to read Kitchen dan aku pasti akan review Kitchen, jadi tungguin ya. And the next one adalah buku yang kalian semua bilang di mana-mana, review ini dong. Nah, bukunya adalah Burning Heat karya Kiyoshi Rikako. Ya, I would like to review Burning Heat, tapi aku belum baca. Jadi, waktu itu Burning Heat itu terbit bareng sama Real Face, dan reviewernya ini dibagi 2. Ada reviewer Burning Heat, ada reviewer Real Face, dan kebetulan aku dapetnya reviewer Real Face, bukan Burning Heat. Jadi, Burning Heat ini adalah buku Kiyoshi Rikako Sensei yang baru, katanya tentang pembunuhan lagi. Si ceweknya ini menikah dengan pembunuh suaminya, kalau nggak salah gitu ya, garis besarnya. Dan seperti biasa, garis besar cerita buku Kiyoshi Rikako itu selalu epic ya, but I don't know, katanya sih pada bilang bagus, tapi ya aku bakal baca dulu nanti. Oke, dan the next one, dan the last one juga mungkin biar nggak kepanjangan video ini, adalah Before the Coffee Gets Cold. Before the Coffee Gets Cold ini bakal diterjemahkan dan diterbitkan sama Gramedia. Aku nggak tahu kapan ya, cuman covernya itu udah keluar dan covernya cantik banget. I love it very much. Daripada cover luar negerinya yang juga cantik, cover Indonesianya ternyata lebih cantik. Jadi aku tuh baru tergerak banget buat baca setelah lihat cover Indonesianya. So you have to read this book, karena buku Jepang tuh selalu punya pembahasan yang unik. Dan aku suka sama judulnya, Before the Coffee Gets Cold, sebelum kopinya dingin. So I think buku ini akan punya pembahasan yang menarik. Dan mungkin terakhir, tapi ini bukan wishlist karena udah aku beli, yaitu Miiko 34. Aku udah gak sabar banget pingin baca. Jadi aku beli Miiko 34 versi Jepang. Ini nekat sih, karena aku tuh baru mulai belajar bahasa Jepang, baru bisa hiragana, katakana, sedikit kanji, sedikit kata-kata kosakata yang memang umum gitu. Terus udah beli komik Miiko. Jadi kayak ini nekat banget ngeberaniin diri orang yang baru belajar bahasa Jepang baca komik Jepang langsung. Kayaknya bakal banyak dibantu Google Translate, tapi aku harap dengan baca komik Jepang, apalagi komik anak-anak tuh
bisa nambah kosakata aku dalam bahasa Jepang gitu. Karena aku bener-bener pingin banget belajar bahasa Jepang sampai bisa, karena aku suka banget budayanya. Ya, I hope someday I can go there. Dan aku pingin banget bisa bahasanya sih, biar bisa baca komik-komik Jepang duluan. Motivasinya itu sebenarnya. Oke, I think that's it, my wishlist. Kalau kamu, apa nih wishlist kamu? Boleh ditulis di komen di bawah ya. Dan siapa tahu ada yang mau beliin. Halu banget, ya ampun. Tapi kalau kamu pingin aku review satu buku dan ya you would like to buy for me that book, boleh aja sih sebenarnya. Tapi harus kontak dulu, karena kalau enggak ya aku bingung gitu, ini siapa, terus kamu beneran mau di-review atau enggak gitu kan. Kalau misalnya aku terima tanpa ada kewajiban review, biasanya tanpa ada kesepakatan, ya aku nggak wajib review gitu. Oke, I think that's it for today. Jangan lupa tulis wishlist kamu di bawah sana, karena pasti seru nih bacainnya. Oke, thank you for watching, happy reading, and bye-bye.